Oke, banyak yang bertanya, apa sih konsultan minimarket ya? Apa sih konsultan minimarket? Konsultan itu kalau bahasa kan berasal dari bahasa yang konsultan, penasehat ya, penasehat tempat orang minta nasihat dan sebagainya. Kami konsultan minimarket yang memberikan advice, nasihat, memberikan gambaran, memberikan ide, saran dan gagasan. Kalau kami sih Retail Team Indonesia, selain memberikan nasihat, kami juga action di lapangan, melakukan pendampingan. Jadi di Retail Team Indonesia, konsultannya tidak hanya by person, tapi by team. Kami by team. Kalaupun nanti di lapangan hanya satu orang yang bekerja, tapi kami dalam satu frame, kami selalu membicarakan pra-project, proses project, dan after project. Jadi Retail Team Indonesia, konsultannya by team. Kami ada 6 orang tim konsultan sampai 8 dengan direksi. Jadi apa saja sih pekerjaan konsultan itu? Nah, banyak yang bertanya. Jadi mulai dari apa? Satu, mulai dari bicara tentang kelayakan usaha ya. Karena banyak orang yang ingin mendirikan minimarket, tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya, pengetahuannya tidak ada, tidak nyampe di situ. Sehingga mereka bingung, apakah di tempat ini bagus, ataukah toko saya ini nanti jalan apa tidak, gimana cara cari barangnya, gimana softwarenya, input datanya bagaimana, terus nata barangnya seperti apa ya kan. Nah, jadi kami satu paketnya adalah setup minimarket. Nah, jadi mulai dari kelayakan usaha, meninjau lokasi, mensurvei lokasi apakah layak atau tidak. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah budgeting. Kami membantu budgeting Anda, membudget ya. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk luasan toko seperti A, B, C, dan C dan sebagainya. Misalkan 100 meter persegi misalnya. Berapa sih modal yang saya butuhkan untuk investasi di toko ini? Ya. Kalau yang pertama kan survei kelayakan ya, lokasi apakah layak atau tidak. Nah, kami ada 3 rekomendasi. Kalau lokasi bagus, jalan. Yang kedua, lokasi yang tadi kan sangat baik, yang kedua baik saja, yang ketiga kurang baik ya kan. Kami 3 saja sih lokasi. Yang baik, sangat baik itu artinya apa? Ya sangat gampang mencari. Sangat baik itu ya kepadatan penduduknya oke, perkantoran, kemudian juga lokasinya di dekat pasar, itu adalah sangat baik. Nah, kalau lokasi itu sangat baik itu A1. Kemudian lokasi baik, ya lokasi baik itu mungkin ya areanya di luar A1 ya. Misalkan di tidak padat penduduk dan sebagainya. Cuman effort Anda harus besar, marketing Anda harus tinggi, effort marketing Anda harus besar untuk mencapai omset yang Anda inginkan. Yang ketiga tidak baik, artinya tidak layak untuk dijadikan minimarket. Kami juga akan kasih rekomendasi, jangan dirikan minimarket di situ. Nanti Anda hanya buang-buang uang. Kecuali, ada pengecualiannya adalah ketika Anda bisa melakukan strategi promosi hari ini dengan online. Karena banyak hari ini sudah membuktikan toko retail yang buka dari rumah, mereka jual online, bahkan omsetnya bisa lebih besar daripada yang punya minimarket online. Oke. Yang kedua adalah budgeting. Ya, budgeting itu sudah saya sampaikan tadi. Kita mulai dari denah, kita buatkan denah sehingga nanti muncul dari denah itu berapa perlengkapan minimarket yang dipakai, meja kasirnya, kemudian perlengkapan kasirnya, softwarenya, barangnya berapa yang diisi, kemudian juga nanti kelengkapan AC, ya cooler pendingin, freezer dan sebagainya, listriknya akan muncul, sehingga akan ada muncul budget. Dengan 100 meter Anda butuh investasi 500-600 juta untuk yang ideal misalnya kayak gitu. Setelah clear, Anda paham tentang budgeting, oke, kita baru mulai pelaksanaan project. Yang berikutnya, yang ketiga tahapannya adalah rekrutmen SDM ya, manajemen SDM kita mulai dari rekrutmen. Ya, kita yang membuka lowongan, kemudian kita yang melakukan tes tertulis, tes wawancara, tapi juga pemilik kita libatkan kalau seandainya mau ikut. Kemudian nanti ada training ya, training in-house, kemudian workshop dan sebagainya, sampai ke penempatan karyawan. Ya. Yang berikutnya, setelah SDM kita bicara bagaimana pengadaan barang. Pengadaan barang ini yang paling penting, karena dalam retail pengadaan barang itu sangat luar biasa, berperan penting banget. Karena orang kalau nggak paham dia akan beli barang sembarangan saja, dan sumbernya juga nggak tahu ya kan. Nah, kami sudah 20 tahun lebih di dunia retail ini, sudah punya database. Jadi kalau Anda mau buka di mana saja, kami sudah punya database. Toko misalnya 100 meter berapa kira-kira item barang yang dibutuhkan, berapa juta nilainya. Ini penting banget. Nah, kemudian yang kedua, dari mana sumber barangnya, itu juga akan kami setting.
sumber barangnya bisa jadi distributor utama kayak Indomarko, Unilever, Wings, Tempo dan sebagainya. Yang kedua adalah dari grosiran. Grosirannya ada grosiran nasional atau grosiran lokal. Grosiran nasional yang saya maksud itu adalah mungkin tidak semua kota ada, kayak Indogrosir, Lotemat dan sebagainya. Dan yang kedua adalah grosiran lokal, misalnya ya toko-toko kalau di Jawa sih saya kenal, misalnya ada yang namanya Probo, kalau di Jogja, kalau di Jawa Tengah tuh ada Marita, mungkin banyak ya. Atau yang ada di pasar, banyak sekali toko-toko tradisional di pasar itu grosiran ya, rata-rata banyak yang menggrosirkan produk, ada yang besar gitu ya. Nah itu sumber barangnya dari sana, pengadaan barangnya. Setelah pengadaan barang selesai, baru kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, bagaimana input data barang? Nah, ini kan penting ya, berarti harus ada software untuk toko. Nah, jadi input barang ini sangat penting, banyak kodenya, kategorinya harus benar, memasukkan kode barang, kategori barang, kemudian jumlah barang, item barang, dan yang paling penting lagi adalah setting harga. Setting harga ini banyak orang yang tidak paham setting harga. Rumus markup margin itu juga harus dipahami ya kan. Nah disitulah tugas kami, mengarahkan, mengadvise Anda untuk setting harga yang pas dan benar. Dan berapa sih rata-rata pengambilan keuntungan margin di produk-produk tertentu, kami sudah punya datanya. Nanti tinggal menyesuaikan di daerah tertentu. Oh kalau daerah sini kayaknya bisa dinaikkan, daerah sini sih standar saja. Ya. Nah banyak lagi settingan harganya, ada berikutnya, nanti ada harga bertingkat. Mungkin kalau Anda ingin menjual dengan sistem ala semi grosir ya, ada harga bertingkat. Kalau Anda jualan grosir berarti ada harga grosir, ada harga member khusus, harga macam-macam. Nah itu penting banget kan, banyak yang tidak tahu kan. Nah kami karena sudah 20 tahun dunia ini ya, kadang sudah bicara namanya software pos, sudah kayak makan nasi. Oke. Setelah setting harga selesai, yang berikutnya adalah penataan barang. Nah penataan barang ini juga penting. Jadi tidak bisa sembarang menata barang karena ada rumusnya. Walaupun rumus standar saya kasih tahu adalah rumus standar, misalnya membedakan antara food dengan non food. Kemudian yang food pun nanti ada makanan basah, makanan kering ya kan. Penempatan snacknya di mana, penempatan makanan yang lain di mana kan gitu. Sembako di mana, sebagainya penting. Kemudian yang berikutnya adalah non food ya. Non food itu macam-macam, ada produk kesehatan, kecantikan, kemudian kebersihan, ada juga perlengkapan rumah tangga, kemudian juga ada stationery, ATK, penempatannya juga harus benar ya kan. Tidak sembarang menempatkan. Misalnya kayak kosmetik yang kecil-kecil di mana ditempatkannya supaya dalam pengawasan. Nah, setelah penataan baru kita bicara teknik grand opening, bagaimana strategi grand opening yang benar dan baik, ya kan? Teknik grand opening yang keren. Sehingga teknik grand opening Anda bisa mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Mendatangkan orang tuh amazing banget dilihat ketika toko Anda dibuka gitu ya. Jangan sampai ketika toko Anda buka orang nyantai-nyantai aja, santai-santai aja, nggak ada yang lihat, ada yang datang kan. Karena grand opening itu harus keren banget. Nah, sayangnya banyak para pelaku retail lokal yang tidak mau melakukan training grand opening. Alasannya macam-macam, sungkan lah, gak enak lah, takut dibilang ria lah dan sebagainya. Padahal Anda tahu kan, toko-toko waralaba nasional, mereka dimanapun buka baru pasti ada grand opening yang wow, megah gitu ya. Pokoknya ada suaranya kenceng-kenceng dan ada diskon besar-besaran atau ada hadiah gede-gedean kan gitu. Penting. Karena dari sanalah, dari grand opening itulah Anda nanti akan menilai bagaimana kesan masyarakat terhadap toko Anda. Dan Anda juga akan bisa menilai bagaimana sih kira-kira berapa orang sih yang bisa repeat order ke toko saya. Kalau seandainya Anda nggak mengadakan itu, Anda akan bingung, ini kira-kira toko saya laku apa enggak ya? Toko saya bukan dikunjungi orang apa enggak ya? Nah, teknik grand opening penting banget. Dan saya sudah pernah mengulas di YouTube saya yang lain, ada teknik grand opening yang keren. Nah, setelah itu baru kita grand opening selesai, kita siapkan laporan, kasihkan ke Anda bagi berapa aset Anda, berapa penjualan Anda. Nanti kita akan dampingi dan monitoring selama 1 bulan sampai 3 bulan berikutnya. Itulah tugas konsultan minimarket retail tim Indonesia. Dan kami konsultannya bukan personal tapi tim, by tim ya, official. Jadi tidak 1 orang, 2 orang, kita ada 6 sampai 8 orang tim konsultan kami. Dan semua terlibat, ada di tim, mulai dari tim desainer sampai pendamping lapangan, manajerial, dan direksi. Dan itu kita membicarakan dari proses sampai pasca project. Oke guys, salam retailers. Saya Adri, konsultan minimarket.com. Jangan lupa like,
komen, share. Semoga ini berguna bagi Anda atau teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda yang ingin membuka minimarket dan belum tahu caranya. Oke guys, semoga berguna bagi Anda. Jangan lupa tekan loncengnya. Oke, terima kasih.